Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya Yohana kembali hadir di tengah-tengah Anda, mengantar Anda untuk menikmati malam, mengantar Anda tidur dengan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Anapauso. Bersama saya Yohana Ibrahim. Betapa berbahayanya karena begitu banyak orang yang menunda untuk menentukan siapakah yang bertahta di tahta kehidupannya. Memang mereka tidak bermaksud menyembah iblis atau memberi tahta hatinya kepada yang lain. Akan tetapi karena tidak segera menyerahkannya secara total kepada Tuhan, mereka bisa kehilangan kesempatan untuk selamanya. Keadaan berlarut-larut di mana seseorang tidak menentukan siapakah yang bertahta di tahta kehidupannya itu sama dengan ia memilih untuk memberikan tempat kepada si jahat untuk menjadi majikan dalam hidupnya. Kalau si jahat menjadi majikan dalam hidupnya, orang itu memperoleh kemerdekaan untuk berbuat apa saja yang sesuai dengan keinginan hatinya. Itulah bonus kehidupan orang yang memilih si jahat menjadi majikan dalam hidupnya. Dia sendiri juga boleh bertahta di tahta kehidupannya. Hal yang berbeda kalau seseorang memberikan tahta kehidupannya bagi Tuhan. Ia harus bersedia terbelenggu. Ia tidak bisa lagi merdeka melakukan segala sesuatu yang diingininya. Hidupnya akan mulai dikontrol secara ketat. Ia tidak bisa melangkah setiap saat. Setiap kali melangkah, ia harus mulai dengan pernyataan, jika Tuhan menghendakinya. Klausa, jika Tuhan tidak menghendakinya, ini berarti bahwa ia tidak boleh bergerak walaupun desakan hatinya kuat. Orang yang memberikan tahta hidupnya bagi Tuhan akan berusaha mengenal Dia, mengerti isi hatinya untuk dilakukan. Ia akan berhenti memanfaatkan Tuhan dan akan mulai melakukan segala hal untuk kepentingannya. Bagaimana kita dapat membunuh hasrat atau keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Ada beberapa langkah untuk dapat masuk wilayah itu. Kita harus menyadari bahwa segala keinginan manusia akan berakhir sia-sia. Apapun yang kita ingini, suatu hari itu semua harus berakhir dan lenyap, tiada bekas, kecuali kebinasaan. Sebab keinginan-keinginan manusia pada umumnya pasti menggeser keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Hal ini membuat manusia menjadi Tuhan bagi diri sendiri. Apabila kuat, ia juga bisa menjadi Tuhan bagi sesamanya. Akan tetapi mereka tidak menyadari hal ini, sebab mereka berpikir bahwa memiliki keinginan adalah suatu kewajaran hidup. Bagi umat perjanjian lama, mereka dihalalkan memiliki keinginan dari diri sendiri dan memohon Tuhan merestuinya. Tetapi umat perjanjian baru sangatlah berbeda. Bagi umat perjanjian baru, mereka dipanggil untuk memuliakan Tuhan dalam dan melalui segala hal. Ini berarti mereka harus hidup untuk kepentingan Tuhan sepenuhnya. Hidup untuk kepentingan Tuhan berarti memiliki kepekaan untuk mengerti segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidupnya untuk dilakukan. Hal ini tidak hanya ditandai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Oleh sebab itu jangan berpikir kalau seseorang melakukan kegiatan gereja berarti ia hidup untuk kepentingannya. Mengenai hal ini terjadi banyak penipuan. Orang-orang tertipu oleh dirinya dan menipu orang lain. Hidup untuk kepentingan Tuhan berangkat dari kepekaan seseorang memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya secara pribadi. Sungguh, suatu hal yang sulit dideteksi. Apakah
seseorang melakukan sesuatu hal bagi Tuhan atau bagi dirinya sendiri. Hanya orang yang dengan murni dan jujur membunuh hasrat atau keinginannya sendiri sajalah yang dapat melayani Tuhan dengan benar. Membunuh keinginannya sendiri berarti tidak mengarahkan segala sesuatu yang dilakukan bagi dirinya sendiri. Baginya, segala kepentingan adalah kepentingan Tuhan. Baginya, yang penting perasaan Tuhan dipuaskan. Inilah orang-orang yang sudah menjadi perhentian atau kelegaan yang dijadikan oleh Tuhan Yesus bagi orang yang datang kepadanya. Sebenarnya inilah yang dicari dan dirindukan oleh umat suatu agama besar. Bahwa mereka merindukan suatu level keheningan di mana semua keinginan melebur masuk dalam ketiadaan. Hanya bedanya dengan kita adalah kita meleburkan semua keinginan kepada suatu kehendak, yaitu kehendak Allah. Keheningan yang kita miliki bukanlah keheningan di dalam rumah biara atau gua sepi di tengah hutan, melainkan di tengah-tengah hiruk pikuk manusia. Dan kesederhanaan kita bukanlah ditandai pada keadaan jasmani, melainkan di dalam batin. Segala keinginan manusia akan berakhir sia-sia. Berhentilah dalam perhentian Tuhan. Selamat malam saudara, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.